Balik lagi di studio bola yang udah lama nggak nongol, ditanyain Bang Bex. Oh iya, ini studio bola kok itil hilang timbul. Hilang timbul nih, sampai ditanyain sama Bang Rendra Wardani dari Surabaya. Oh iya, lu ditanyain gue. Ya, makanya. Maaf ya, kita tadi kemarin Bang Bex tuh lagi ada inilah pokoknya ya. Gue lagi ada safari politik. Lagi ada safari politik ya. Jawa Timur ya. Mau taping sekalian tapi tidak memungkinkan. Sayangnya kondisi nggak memungkinkan. Kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya ya udah kita baru update sekarang, baru pulang ya kan. Iya, jadi ya mohon maaf baru bisa ngasih update lagi sekarang nih. Satu lagi permasalahannya juga. Apa tuh? 2 pertandingan Chelsea terakhir itu gue nontonnya tuh dari HP. Dari HP. Di jalan. Lu bayangin yang terakhir lawan siapa? Liverpool. Kita terakhir lawan Liverpool ya? Liverpool. Nah, itu gue nonton on the way Jombang ke Nganjuk, Nganjuk, ya okay. kan. Satu lagi yang sebelumnya Chelsea lawan apa tuh ya? Lawan City ya? Oh iya, yang kalah lawan City. Itu dari Pacitan. Yang dibantai City. Dibantai City lu udah berangkat ya? Kok dibantai sih? 1-0. Oh, yang 1-0 apa yang 1-0. Apa yang 4? Ada 2 ya? Yang 4 dong, yang 4 lu berangkat. 4-0. Oh, yang 4 ya. Yang 4-0, yang 1-0 kita masih di sini. Oh iya. Masih pada di sini, cuma emang kita belum update aja. Iya, itu. Berarti total kita sekitar 3 pertandingan ya? 2 pertandingan. 2 pertandingan. Absen kita. Ya udah kita mulai bahas Chelsea-Chelsean lagi habis intro. Bang Bex, 2 pertandingan ke skip. Yang satu kalah, yang satu seri. Ya, begitulah. Begitulah Chelsea. Sesuai harapan. Cuma kayaknya tapi waktu lawan Liverpool enggak sejelek itu ya. Kalau menurut gua. Kalau gue lihat sih lawan Liverpool tuh kan duel tim yang sedang sekarat. Yes. Jadi gini ya, kalau gua flashback jadi gini, Chelsea sama Liverpool itu adalah 2 tim paling capek di Premier League. Oke. Musim lalu Liverpool itu ke final FA Cup, Carabao Cup, dia Champions League juga sampai final kan ya tahun lalu ya. Sampai ya. Iya final kan? Iya final. Terus Chelsea sendiri tahun lalu juga Carabao final, FA Cup final. Champions League perempat final. Itu pun perpanjangan waktu sama Madrid. Kemudian gila lawan Madrid ya. Kemudian ada Club World Cup. Jadi ini sebenarnya gini ya. Jadi Chelsea sama Liverpool ini kenapa musim ini terseok-seok? Gue bilang ya ini imbas dari kelelahan keduanya di musim lalu dan juga sama-sama dilanda badai cedera. Jadi pemain-pemain ini nih udah kondisinya udah kritis karena musim lalu itu Chelsea sama Liverpool itu kalau nggak salah main tuh sampai 60 apa 63 kali satu musim. Lu bayangin tuh. Minggu ke minggu midweek main terus, belum lagi ada World Cup yang di winter kemarin di bulan Desember. Jadi ya tinggal nunggu cederanya aja. Akhirnya ya duel kemarin tuh duel dari 2 tim yang lelah, yang capek dan nggak full tim. Gua ngelihatnya lebih ke ini ya, dua-duanya tuh nggak mau kalah, bukan salah satu tuh mau menang. Jadi ya wajar hasilnya 0-0. Ini juga menjadi 0-0 yang ketiga dalam 3 pertemuan terakhir kalau kita hitung 90 menit ya. 90 menit. Terus juga draw yang kelima dalam 5 pertemuan terakhir. Musim lalu kita draw 2 sama dan 1-1 di Premier League. Jadi ini draw lagi ya nggak heran. Jadi emang Klopp tuh nggak mau kalah kayaknya sama Chelsea itu, jadi tapi ya nggak mau menang juga gitu. Ya udah, jadi hasilnya begitu. Kayak ngerasa imbang aja. Walaupun beberapa teman gue yang fans Liverpool dia ngerasa hoki sih. Kenapa? Harusnya gitu? Dia ngerasa Chelsea harusnya menang gitu. Jadi dia cukup bersyukur dengan hasil draw ini gitu. Kalau gue ngelihatnya ya beda-beda tipis lah, sama-sama aja. Nggak beda jauh lah ya. Konteks kasar gue juga nonton kayak di awal-awal ya. Ada gol yang kena VAR tuh ya udahlah scrimmage lah kan, kasarnya depan gawang kan. Terus habis itu juga beberapa kali keserang terus ya kan, yang nyerang juga paling
Ya setelah Mudryk masuk paling. Nah, iya babak kedua tuh kan 10 menit pertama sebelum Mudryk masuk, itu kan Liverpool ngurung. Tiba-tiba dia dari kick off babak kedua tuh yang kayaknya punya suntikan semangat baru. Itu Betul. pressingnya gila-gilaan. Dan Chelsea ketika di pressing ya ceritanya sih play out from the back, tapi tetap aja bola tuh ya ujung-ujungnya kalau nggak throw in kerebut ya gitu-gitulah. Begitu Mudryk masuk baru tuh kelihatan beda. Ya permainan segala macam luar biasa sih impactnya. Jadi ya semenjak 2019 begitu Hazard cabut kan kita nggak pernah lagi lihat gitu. pemain kayak Mudryk di Chelsea ya, kecuali Joao Felix kemarin ya yang main sebentar terus kartu merah. Ya gua nggak sabar sih nungguin Felix nanti 15 Februari bisa main nanti lawan 11 apa 15 Februari West Ham. lawan West Ham. 11 kalau nggak salah. Nah, kebayang tuh nanti kalau diduetin sih seru sih. Gitu. Terus abis itu yang jadi pertanyaan gue Bang Bex. Jadi kan ada kasarnya ada nama yang akhirnya beberapa kali ini dipercaya main terus, entah itu starting line up ataupun enggak. Ya. Benoit sih overall bagus overall ya. bagus. Dia khususnya aerial duel baik defensif maupun ofensif. Ini bentar lagi nih anak bakal ngegolin nih. Dia tinggi banget terus bagus. Makanya terbukti Koulibaly nggak main-main kan. Ya itu yang makanya gue bilang langsung tersingkir. Jadi dia juga langsung ngecun sama Silva walaupun bermain 2 back atau 3 back bagus. Jadi ini salah satu pembelian yang positif menurut gua, Benoit Badiashile. Itu sih. Wah, kita belum bahas ya sebenarnya. Kita kehilangan momen ya Mudryk datang. Ya, oh iya kita Mudryk bahas datang. Mudryk dulu kali. Gosipnya apa? Bukan gosipnya apa ya? Hype-nya tiba-tiba Mudryk datang. Iya, sebenarnya gue dengar nama Mudryk itu dari berapa bulan yang lalu ketika mau tahu nggak Bang? Ya. Sejujurnya gue nggak pernah dengar nama Mudryk. Lo belum pernah dengar. Kalau gue udah pernah dengar, tapi Arsenal. Oh ya. Arsenal kan wah kenceng nih nawar sekian, naik lagi sekian. Arsenal kan kalau nawar pemain kan kayak lo main FM tapi ngirit gitu. Ngirit, naiknya dikit-dikit ya kan. Kayak dulu Luis Suarez dari Liverpool ditawar 41. Kayak ibu beli hording. Nah, kayak lo di Taman Puring. Ada temen gue kalau belanja Taman Puring gitu. beda goceng aja dia pindah toko. Beda goceng. Iya. Akhirnya toko sebelah lebih mahal, mau balik lagi thanksin ya kan. Iya, jadi ya kayak gitu kan. Ya, gua nggak pernah, walaupun dalam hati gua kok Chelsea nggak ada isu-isunya ke Mudryk sama sekali. Gue pikir kan, ini kayaknya nih orang bagus nih gitu. Walaupun gua nggak tertarik untuk ngecek YouTube-nya dia seperti apa skillnya saat itu karena Chelsea sama sekali nggak ada gosip tentang Mudryk gitu. Begitu transfer window buka, kita kan masuk tuh Fofana masuk, Badiashile tiba-tiba masuk gitu kan. Mudryk belum ada nih, masih belum ada. Nah last minute tiba-tiba kabarnya Begdad Ehbali langsung berangkat ke Donetsk, langsung nego sama presiden klub sana dalam 1 hari deal gitu kan. Walaupun kabarnya Arsenal juga menawarkan angka yang sama. Angka yang sama kan katanya. Iya, jadi gua nggak ngerti. Atau cuma beda 2 juta gitu nggak salah. Ya, tambah beda goceng lah, beda goceng. Kayaknya sama filter setengah sih. Iya, dengan ada lagi tambahan klausul Chelsea harus main friendly nanti di sana. Oh gitu. Terus 20 juta poundnya disumbangkan ke tentara Ukraina yang sedang perang lawan Rusia gitu. Ya, akhirnya bergabung dengan Chelsea. Jujur gue shock sih. Emang beritanya itu 1 hari berapa jam sebelum resmi itu tiba-tiba kok nongol Mudryk ke Chelsea gitu. Gue pikir wah ini seru nih gitu. Itu dinamakan satset deh. Iya, satset deh, gerakan satset. Ya kita lagi nunggu bek kanan, tahu Mudryk yang masuk kan. Padahal gue pikir ya Joao Felix sudah masuk di Loan gitu kan. Dan lu bayangin Chelsea kan di depan banyak banget tuh. Lu hitung aja ada berapa tuh. Lebih dari 10. Hah? 10 man bro, yang di depan ya. Coba lu hitung. Broha, Sterling, Havertz, Fofana, Aubameyang, Pulisic, Ziyech. Mount harus hitung, ya kan? Mount. Sterling udah. Felix. Sama satu lagi? Udah. Havertz udah. Mudryk. Ya Mudryk 10.
Iya kalau nggak salah ada lagi lah. Pokoknya intinya mewah lah ini lini depan tuh tambah udah lagi mewah. sekarang ada Madueke. Oh iya Madueke 11. Belum Ngkungku. Musim depan. Itu emang udah deal ya? Udah resmi, Udah tapi resmi kan ya? masuknya baru di Juni nanti. ya, di Iya, summer ya. bayangin tuh. Nanti nggak pakai kiper ini. Tapi berarti kalau gue sih malah yang ada di bayangan gue sekarang ya bener-bener ya Boeli ini mau memperbarui Chelsea, mau bikin Chelsea-nya dia beneran bareng sama Potter ya. Ada isu-isu yang namanya apa bedol desa itu bakal kejadian kayaknya Bang Bex ya. Kalau dilihat dari squad yang squad jangka panjang kan. Kalau gue ngeliat emang squad kita sekarang nih gemuk. Ini first team player kita aja udah lebih dari 30 orang. Yes. Idealnya tuh di musim yang sekarang tuh maksimal biasanya 23, tapi maksimal tuh 26 idealnya. Nah, ini sekarang kita udah 30 lebih. Ini buat register ke Champions League aja nanti gue bingung nih, nggak tahu siapa yang di register nih. Soalnya siapa yang nggak dibawa, siapa yang bawa. Cuman bisa 3 orang kabarnya yang bisa ditambahin gitu atau diganti. Jadi mungkin ada nama-nama besar nanti yang nggak didaftarin nanti di Champions League. Siapa menurut tuh Bang? Ya menurut gue yang harus in ya, kalau masih eligible gue berharapnya Joao Felix sama Mudryk tuh harus masuk. Tinggal yang kentang-kentang ya out aja. Lord nggak usah lah Lord ya kan. Lord coret aja Lord, kan bisa diganti. Kalau lo main FM tuh kan di Februari kan bisa diganti pemain yang udah ini kan, pemain baru bisa. Nanti pemain titipan wali kota cabut dulu. Iya. Cuman masalahnya sekarang adalah Denis Zakaria cedera 4 minggu. Oh iya. Sedangkan Februari tinggal menyisakan Kante yang juga baru sembuh akhir Februari. Ya kan berarti kan tinggal Kovacic yang injury prone ya kan. Yes. Belum Jorginho yang nggak mungkin main seminggu 2 kali. Ya mau nggak mau kan Enzo Fernandez ditolak. Rui Costa maunya 120 juta euro, take it or leave it. Padahal anaknya udah kebelet juga mau ke Chelsea, tapi ya apa boleh buat. Belum lagi Caicedo tawar, ya lu bayangin Brighton naikin harga. Brighton 2 musim lalu belinya cuma 4 juta pound men. Sekarang ngebandrol 100 juta pound. Terakhir gue cek di Twitter Arsenal lagi nawar 75. Gila beli hordeng. Iya makanya, cuman yang satu yang positif sih dari transfer window ini gue lihat ada nama Malo Gusto. Ini bek kanan dari Olympique Lyon. Akhirnya dan kabarnya dia udah agree personal terms, kontraknya 6,5 tahun, tinggal klubnya yang belum mau lepas. Terakhir tawaran Chelsea 30 juta euro masih di reject sama Lyon nih. Jadi ini Malo Gusto ini salah satu bek kanan terbaik Ligue 1 juga. Dia dari segi chances created cuman kalah sama Frankowski dan Jonathan Klaus. Jadi cukup bagus. Terus dia juga Prancis tapi darah Portugal. Malo Gusto. Nggak, gue jujur emang dari kemarin kayak Mudryk, Felix itu gue nggak yang ya Felix kok kita udah tahu lah ya gimana dia main, udah sering ketemu Atletico juga. Kayak Mudryk itu gue nggak nyari, bahkan sampai yang digadang-gadang bakal jadi ini nih pemain-pemain jangka panjang kayak Benet Badiashile, terus Fofana juga kan. Itu gue nggak tertarik karena ya dia bukan bek kanan. Gue kayaknya udah keracunin nama lu nih Bang Bex nih. Iya. Selama itu bukan bek kanan aku tidak peduli. Benar. Ya gue juga yang paling gue peduli sebenarnya Madueke. Anjing nambah lagi Madueke. Ngapain gitu kan? Tapi ya Madueke ini juga nih punya kesamaan sama Mudryk. Dia nih Madueke ini jago dribble. Dia kan main di kanan tapi kidal ya, kaki kiri. Jadi main di kanan luar. Pas dong berarti. Nah, dia lebih sering cut inside. Modelnya beda sama Ziyech. Ziyech kan jarang banget. Kalau Ziyech itu kalau udah dihadang back cenderung dia passing, diagonal passing kan ke depan yang nanti sasarannya Havertz. Nah, kalau Madueke ini punya lari, punya kemampuan dribble. Itu yang kalau Ziyech, kita bicara kelebihan Ziyech bukan di dribble kan. Ziyech itu kelebihannya adalah umpan-umpannya ya. Umpan-umpan kreatifnya.
Nah kalau Madueke ini modelnya bisa cut inside, dia nanti cari ruang tembak pakai kaki kirinya. Mirip Mudryk berarti ya. Mudryk dari kiri kan? Dari kiri, bedanya Kalau dia dari Madueke di kanan. Nggak, Jadi untuk playing style, maksud gue play style Iya. mirip Mudryk berarti ya. Jadi memang gue lihat memang kebutuhannya bukan urgent sekarang. Jadi gue lihat Bully ini dengan caranya dia kontrak panjang pemain, terus pemain yang dibeli rata-rata di bawah 21 tahun. Ini memang lagi membangun masa depan. Jadi kalau gue jadi fans Chelsea nggak usah ini deh. Gue rasa klub-klub yang lain sirik sama kita sekarang. Iya, benar. Ya walaupun kita peringkat 10, walaupun kita ya tapi kita ownernya jor-joran. Dulu kan ketakutan kita ketika Abramovich cabut. Wah, kita nggak punya Apalagi owner US, wah jadi bisnis banget nih nanti bisnis nih. banget, pelit ya kan. Kan udah berkaca sama Glazer dan lain-lain. benar. Ternyata kan enggak, malah di luar dugaan, malah yang belanjanya tuh gila-gila sampai bikin kita malu sendiri. Anjir, duitnya habis-habis. Ya, tapi gue ngeliat ya dia memang ngebangun masa depan. Jadi ya dia juga nggak pengen hasil instan Bully-nya. Jadi ya wajar Graham Potter sampai sekarang Masih dipertahankan. dan aman-aman aja. Jadi ya menurut gua terima aja kondisinya mengenai Potter. Gua ngelihat ada sisi positif dengan pemain-pemain baru ini, khususnya Felix dan Mudryk ini bisa mengubah Chelsea dalam sisa paruh musim sampai Juni nanti, akhir Mei nanti. Tapi kan Felix kan dipinjam juga tanpa ada klausul pembelian kan. Nah, jadi gini, Felix ini kan kalau seandainya dia ngecun di Chelsea, dia betah di Chelsea, ya kan, walaupun bandrolnya mahal, walaupun Atletico Madrid nggak mau jual, tapi tetap in the end itu kan keputusan ada di tangan pemain. Kalau dia unhappy di sana, dia bilang dia request ke klub agar akhirnya yang bayar klausul cabutnya sendiri tuh waktu itu siapa? Iya, ada. Ya artinya itu bisa terjadi, sangat mungkin. Bisa terjadi ya. Jadi walaupun kontraknya sempat diperpanjang sebelum di loan kemarin sampai 2027, makanya kalau gue bilang sekarang Chelsea ini harus bikin Joao Felix betah di paruh musim ini, ya kan? Ngecun. Syukur-syukur dia tertarik dengan Premier League. Tinggal di akhir musim merengek sama klubnya, sama Simeone, tolong pindahin gua dari Atletico ini. Kan atau gitu. dia berani bakar duit buat duit sendiri ya. Iya, makanya jadi ya harapan gue sih itu ya. Jadi mudah-mudahan dia betah dan di akhir musim dia minta pindah. Jadi mungkin harganya bisa lebih setengah harga atau apa gitu. Nah. Ngomong-ngomong soal duit Bang Bex. Ya. Ini kan kemarin juga dari jor-jorannya Chelsea, cuma mungkin ada bagian fans yang wah gila nih, Bully berani bakar duit. Ada nih ngapain sih beli ini segala macam dan lain-lain. Terus tapi ini kita nggak ngeliat dari sudut pandang fans, kita ngeliat dari UEFA ya kemarin yang bilang bakal dikaji tuh masalah. Kabarnya Chelsea. sih ini regulasinya akan dirubah mengenai kontrak panjang. Ya sebenarnya gini ya, Bully ini kan dia seorang fund manager. Fund ya. Ya, fund manager ya. Jadi dia orang pinter, dia orang bisnis. Jadi dia melihat ada celah di sini di financial fair play ini. Oke. Sebenarnya kita bicara Chelsea beli Mudryk 88 juta pound dengan kontrak 8,5 tahun. Kalau kita bicara akuntansi sederhana, itu nilai amortisasinya cuman 12 juta per tahun. Amortisasi itu apa Bang Bex? Kan siapa tahu ada. Ya nanti di Google aja. Nanti kalian googling dulu amortisasi itu apa. Jadi nilai yang harus dilaporkan Chelsea untuk pembelian Mudryk terhadap UEFA dalam case financial fair play itu cuma 12 juta pound per tahun pengeluaran Chelsea. Sampai nanti di tahun ke-8 barulah genap 88 juta pound tadi. Jadi sebenarnya di sini Chelsea nggak melanggar FFP sama sekali. Nah, Bully pinternya di situ, dia maksimalin. Jadi rata-rata semua pemain yang baru masuk kontraknya panjang. Ya lu bayangin dengan kontrak 8 tahun, nilainya 88 juta pound, itu lebih murah dibanding lu beli pemain 50 juta pound tapi kontraknya 3-4 tahun. Iya. Kontraknya cuma segitu. Akan terasa akan lebih mahal pemain-pemain harga 70 juta yang dikontrak 4 sampai 5 tahun kan kasarnya kayak gitu. Nah, itu pinternya Bully di situ, dan timnya dengan clear lake capital mereka kan orang lama keuangan dan udah tahu. Nah, sayangnya
praktek ini sebenarnya udah dijalanin lama. Klub-klub Liga Spanyol, Liga Spanyol. kayak Barcelona, terus Atletico tuh Yes. udah ngasih pemain kontrak lebih dari Yang 5 kasar tahun. kontrak mati itu. Nah, Atletico gue. Beberapa klub di Premier League pun pernah rasanya yang ngasih kontrak panjang. Nah, Yes. tiba-tiba ketika Chelsea ngejalanin ini semua Langsung teriak dikaji. nih. Terus di Daily Mail ada wartawan yang teriak, wah nih Chelsea melanggar nih gini-gini segala macem. Akhirnya kan jadi rame dan kabarnya akan dikaji ulang sama UEFA. Kemungkinan mulai musim depan akan dibatasi menjadi kontrak pemain menjadi 5 tahun. 5 tahun. Nah, makanya ini juga sekarang lagi ngejar, mumpung belum Belum dibatasin, dibatasin. makanya mau digas lagi nih di Januari. Makanya gosip transfer Chelsea belum kelar-kelar. Belum ya? Sampai mungkin sampai deadline day kayaknya belum. Iya, gue sih berharap bek kanan doang. Udahlah, kalau Caicedo harganya nggak masuk akal, Enzo Fernandez harganya nggak masuk akal, apa boleh buat. Sisa akhir musim toh kita udah punya Andre Santos. Yes. Ini di South American Championships udah 3 match 3 gol dia. Lu bayangin seorang gelandang angkut air, umur 18 tahun, dia kapten juga U20 Brazil, udah cetak 3 gol dia. Jadi selain jago bertahan, jago ball keeping, jago ngegolin juga. Dan Jadi Santos U20 dia masih nih. umurnya masih 18. 14. Oh, berarti ntar dia kalau misal di sini World Cup U20 main. Jakarta datang, makanya kita harus kita nonton. kita nonton kita harus Andre support Santos. Brazil nanti. Support Andre Santos satu marga sama Agung Dos Santos. Oh Makanya iya kita- bener, Sama-sama Marga Andre Santos, kan? Santos iya bener. Ya lu bayangin di umur 17 tahun dia udah main pemain inti di Vasco da Gama. Nah, Dia main full 38 pertandingan. jadi itu bener-bener full berarti satu musim Iya. tanpa digantiin sama sekali, tanpa play. Gokil loh, pemain segitu, usia segitu udah dipercaya starter. Nah, ini banyak positifnya sih. Noni Madueke juga dia di PSV itu 67 kali main itu kebanyakan justru cadangan dia. Cuman 31 kali starter tapi udah mencetak 10 gol sama 13 assist. Dan dia tipe pemain yang bisa memberikan impact ketika diturunkan dari bangku cadangan. Nah, ini yang selama ini Super sub. super sub. Ya. Ini yang selama ini Chelsea nggak punya. Lu bayangin ketika kita draw, kita kalah menit 60 Potter ganti pemain, selama ini masukin siapa, ganti siapa, nggak ada. Nggak Hasilnya jelas, nggak berubah. Mudah-mudahan nih Noni Madueke nih bisa lah jadi sub yang bisa memberi impact nanti. Ya, lumayan juga harganya tapi buat super sub. Ya, kalau segitu murah lah, masih murah lah. Iya, Oh, iya. dia Inggris juga, Oh, iya. dari PSV, ya mirip-mirip Arjen Robben dulu ya kan, kidal, taruh kanan. Ya mudah-mudahan bagus sih. Kalau gua ngeliat dari ini ya, pandit-pandit sih bilang kemampuan dribblingnya sih, terus kemampuan cut inside-nya, terus dia juga di PSV sama Roger Smith tuh sering ditaruh second striker juga. Iya, iya. Jadi oke lah. Gue belum tahu speednya sih. Speednya karena belum dites di Premier League kan. Belum Kalau Premier League. Modric kan udah Kalau Modric jadi tercepat sementara ya. tercepat sementara. Dia di bawah sedikit, di bawah Rudiger. Kalau musim lalu kan Rudiger. Rudiger ya. Nah, beda tipis dikit sama Rudiger. Di situ juga ada di 5 tercepat Premier League ada juga nama Denis Zakaria. Jadi untuk pemain tengah yang tercepat tuh Denis Zakaria. Denis Zakaria ya, Denis Zakaria. Kan sayangnya cedera 4 minggu 4 lagi kan. minggu tuh berarti Ya, 4 minggu tuh 4 ya. minggu sebulan kan. Ya sebulan cukup Sebulan. banget buat RLC 2-3 kali main. Iya, gue bagiannya itu kayak sebulan. Gallagher, ih bener, lu gua nggak tahu kayak Gallagher nih ngeledek lu tau Bang Bex. Kenapa dia? Gara-gara lu omongin dia kalau nendang bola arahnya ke kiper. Ya, Kemarin waktu lawan Liverpool gitu lah. sama. Nah, ya Anjir beneran ke kiper dong nih kalau nendang. iya. Emang on target sih, on On target. target tapi Iya. ke kiper Ke gila nih kiper, pemain. ya. Kan gua udah perhatiin, gua nonton dia kan udah bukan 1-2 match. Ya memang ke kiper mulu. Nah, ini kemarin Lewis Hall biasanya ke kiper, sekarang ke ini, ke samping. Ke samping. Lu gak mau doain Gallagher gitu? Hah? Lu gak mau doain Gallagher? Rukiah gitu? dulu. Bener ke Ya. kiper dong. Lewis Hall sih ya overall bagus, tapi masih banyak kekurangannya. Masih orang kayaknya gue banyak banget ngeliat kayaknya fans Chelsea itu kayak menggebu-gebu banget buat wah Lewis Hall, tapi masih kurang. Kalau gue juga jujur ngeliatnya masih belum lah kayaknya. Sebenarnya kan harapan kita fans Chelsea ya pemain-pemain asli
lulusan Kobam ini kan bersinar. Bersinar. Cuman sayangnya sejauh ini ya seharusnya paling bersinar Mason Mount drop. Gallagher yang diharapkan musim ini setelah musim lalu bersinar di Palace biasa aja, ya kan. Lewis Hall yang baru naik ya mungkin masih kita tunggu lah. Karena baru 3-4 pertandingan kan dia main kan. Ya mudah-mudahan umurnya juga masih 18 tahun. Sejauh lah ya. Aja. Ya paling positifnya itu aja sih. Gue berharap. Oh Bang Bex, gue nemu tadi nama yang kita kelupaan Bang Bex. Apa? Gue tahu tadi yang kita kelupaan nama siapa yang kurang. Ada Siapa? satu lagi, Karni Chukwuemeka. Chukwuemeka ya, ada Depan, Chukwuemeka ada juga. Chukwuemeka. Iya kan? Ya, iya banyak emang ada 12 orang kali. Omari Hutchinson ya kan? Iya, Hutchinson ya. Iya. Ini juga gua ini sih beli Madueke ini otomatis Hutchinson juga ketahan jadinya. Turun lagi progresnya. Itu kan kemungkinan posisinya bakal- sama dia. bakal Sama lagi Madueke, sama Ziyech juga. Ya gosip-gosipnya ini terakhir sih Ziyech kabarnya Roma interest, cuman gua nggak tahu apakah dilepas window ini. Terus Pulisic juga Newcastle interest ya kan? Ya gua nggak tahu. Ya gue sih berharap ya ada yang out juga lah. Maksudnya biar squad ini juga nggak kegemukan di depan gitu. Sementara di pemain tengah, di back kanan masih banyak yang bolong. Maksudnya biar progresnya bener-bener mulai jalan nih. Iya. Walaupun memang Ziyech belakangan udah main bagus tapi belum maksimal sih gue lihat. Udah lumayan bagus tapi ya belum maksimal. Iya, udah better lah. Iya, kayak Havertz ya sedikit better, aerial duelnya bagus tapi ya lagi-lagi ya masih Havertz. kayak gitu. Havertz yang ngegolin mungkin Mon parah ya, Mon tuh parah. Mon asli. sih. Tenggelam deh musim ini. Mon ini overhype ya gue ngelihatnya. Jadi ya musim ini turun banget. Parah, jauh banget. Gua nggak tahu apa yang terjadi dengan Mason Mount. Ya mudah-mudahan lah segera ini. Jujur waktu lawan Liverpool kemarin gue ngeliat aja Mon emang ada Mon deh. Gue emang Mon main deh gitu. Iya, nyaris nggak Nggak kelihatan bener-bener pegang nggak bola kelihatan pun gitu. nggak lama, banyakan hilang bolanya. Jadi ya susah. Memang Mana kita kalian butuh, fans Mason Mount? Mana kalian fans Mason Mount? Mana? kita butuh Modric inilah, Modric, Madueke, emang main-main baru lah yang Luka Modric. Ya lu kamu beda dong posisinya dong. Ini Hazard banget ya. Kemarin Iya. Joe Felix main Hazard banget. Iya makanya Gila kita punya dua Hazard. kita udah lama nggak lihat tipe-tipe pemain kayak Modric kayak Joe Felix ini di Chelsea. Semoga bisa bener-bener jadi Modric Felix itu bener-bener bisa kayak ini. Hazard Willian. Oh itu Nah, seru sih kalau mudah-mudahan bisa jadi. sih Joe Felix bagus main di kanan ya. Kalau Modric tuh kayaknya Pasti udah pasti di kiri. udah pasti di kiri. Iya. Nah, Joe Felix kemarin kan pas lawan Fulham itu kadang di kiri, kadang di kanan, banyakan di kiri malah. Iya. Ya mudah-mudahan bisa main di kanan sama bagusnya. Jadi ya bisa main bareng. Tapi kan gitu. di Atletico juga suka dipasang di false nine juga kadang kan Felix kan. Iya, tapi ya gitulah. Atletico nggak bisa jadiin patokan soalnya Pelatih terlalu ajaib. terlalu ajaib. Makanya gua nggak nyangka Joe Felix bagus itu kemarin karena ngeliat di Atletico biasa aja gitu. Iya. Bahkan di timnas Portugal kemarin di World Cup juga nggak istimewa banget gitu. Tiba-tiba kemarin Cakep bagus. banget, lincah banget biasa. Kayaknya. Biasanya lemes. Ya lu lihat nggak kemarin Modric bikin James Milner kuning kan? Ya Joe Felix pun 14 menit pertama udah bikin dua pemain Fulham kuning. Jadi nih pemain-pemain dua ini kalau dimainin bareng, gue yakin klub lawan tuh nggak ada yang 90 menit sampai 10 orang. Kalau wasitnya bener ya. Iya. Iya kan? Kalau wasitnya Si botak, wah berat ya. Gue suka keselnya gitu. Wasit Chelsea itu kan jarang main kasar ya. Chelsea ini udah berapa ganti pelatih itu, cuman seringnya dapat kuning tuh untuk hal-hal yang nggak perlu. aneh. Jadi kadang kan main lawan kuning, tackle keras dimaafin akhirnya kuning. Cuman giliran Chelsea itu kuningnya kuning apa ya seolah-olah biar impas aja. Klub lawan udah dikasih, Chelsea dapat Chelsea juga. dapat juga. Nggak jelas itu pelanggaran. Iya. Intinya sih gini ya, ini kan udah mulai kelihatan nih dengan masuknya Modric, Joe Felix. Ini kan memberikan nuansa baru nih dalam serangan Chelsea khususnya.
Ya sementara kita coba Potter dengan pemain-pemain barunya. Gua ngelihatnya sih lebih optimis ya. Ah, Setelah ngelihat Mudryk 40 menit lawan Liverpool, Joe Felix yang satu babak lebih dikit lawan Fulham kemarin. Syukur-syukur nanti mereka dimainin bareng. Ini akan seru sih. Jadi buat fans Chelsea dimanapun kalian berada, tetap optimis. Masih ada sisa 18 match yang akan kita mainkan jelang akhir musim di IPL. Mudah-mudahan peringkat 10 sekarang ini sifatnya hanya sementara. Jadi harapan gua ya mungkin gak muluk-muluk ya. 4 besar memang 4 sulit besar susah sih ya. karena udah pada jauh. WL kayaknya WL. Ya kecuali ada sesuatu yang istimewa. Apakah tiba-tiba Arsenal bangkrut ya kan dia nggak. Ya Pengaturan tapi skor tidak ke seri B gitu. Iya, tapi tidak tertutup kemungkinan Chelsea akan bounce back. Bounce back pasti Jadi lah. kita tunggu saja. Ah, tapi lu motivasi ntar ngancam lagi kayak waktu lawan Crystal Palace. Iya biasa, itu biar bagus lagi hasilnya. Sampai mau jadi Potter out loh Bang Bex. Iya makanya, jadi ini kan gua kayak dikasih pur sama Graham Potter aja. Iya. Gua ancam dia menang. Kan. Nah, kemarin draw ya kita tunggulah. Jadi gua ngelihatnya sih udah mulai ada pergerakan. Asal Potternya jangan kepala batu ya. Mount kalau udah jelek ya di drop gitu loh maksud gua. Jangan dimainin terus. Havertz kalau udah 3-4 pertandingan nggak ngegolin ya lu jangan dia lagi taruh depan. Tapi gitu. ini bener-bener masa transisi sih Bang Bex ya. Menuju new eranya Chelsea. Walaupun angkatan Cobham cuma bertahan beberapa tahun ternyata nih. Iya. Kesejahteraan mereka. Kalau gue sekarang ya gue dalam titik yang ya kalau Cobham yang nggak perform ya udah gitu, Ya nggak usah udah. dipaksain. Walaupun memang in the end memang bangga sih punya pemain akademi yang juga tampil bagus, tapi kalau memang segitu-gitu aja nggak improve ya jual aja. Kalau gue sih gitu ya. Jadi cari pemain yang benar-benar bisa perform dari match ke match. Itu sih yang lebih penting saat ini. Siapa tahu itu anak akademi suksesnya nggak di Chelsea kan nggak ada yang tahu ya kan. Iya, namanya juga akademi. Ya kan? Akademi kayak banyak di F1 tuh ada Iya, Bang. lu bayangin juga musim depan tuh Odoi juga balik loh, nambah lagi loh daftar yang tadi loh. Udah nggak usah suruh pulang dulu lah Bang. Kabarnya juga di Leverkusen ya gitu-gitu aja, kurang Iya. bagus juga. Nggak ada berita wow-nya juga kan Iya, gitu. makanya ya gua nggak tahu musim depan seperti apa line up Chelsea. Cuman yang pasti harus cuci gudang ya. Ada yang masuk harus ada yang keluar. Jadi squad ini terutama di depan harus dirampingin lagi sih. Biar squad yang udah diproyeksi ini bener-bener bisa jalan lah ya kasarnya Iya. lah ya. Nah, gue juga optimis ini dengan kalau memang kita musim ini di window ini gagal dapetin pemain tengah, mungkin bisa maksimalin Andre Santos. Kita juga punya Casade yang dari Inter yang juga pemain muda. Ya mudah-mudahan dicoba dinaikin di first team, dicobain main juga. Jadi nggak yang menggantungkan kepada Lord terus kan. Ini mumpung inilah ya, mumpung emang sekarang Chelsea lagi transisi juga, mendingan cobain sekalian deh, nyebur sekalian lah kayak kasarnya gitu ya. Nyebur ya udah nyebur aja ya nggak apa-apa bersakit-sakit dahulu. Mati kemudian. Kolaps kemudian. Nggak, tapi coba kalau gue ngeliat yang sekarang dengan struktur yang sekarang gitu, pemain yang sekarang kayak kalau emang bedol desanya terjadi nih, gue pede sih ini kita bakal jadi saksi sejarah era barunya Chelsea coy. Yoi. Jadi, satu lagi ada informasi yang ketinggalan yang pengen gue sampein. Pas lawan Liverpool kemarin. Gue mengutip dari Transfermarkt ya. Jadi di abad 21 ini. Abad 21 tuh berarti hitungannya dari tahun 2000 guys. Iya. Chelsea adalah klub terbesar ketiga yang menghasilkan transfer income ya. Jadi mungkin banyak yang wah Chelsea ini modal duit aja gitu loh, belanja terus nggak ada otak gitu kan. Jadi gini ya guys ya, Chelsea ini cuma berada di bawah Juventus dan Benfica sebagai klub yang menghasilkan income dari hasil transfer terbesar di dunia. Jadi totalnya kita sudah dapetin 1.364 juta pound dari penjualan pemain.
selama 1.000 juta tuh berarti 1 miliar pound ya. iya 1 billion pound 300 juta gitulah. Nah, klub yang terdekat di Premier League di list itu adalah Liverpool. Liverpool sendiri di peringkat 13. Ya, itu keempat itu kalau nggak salah Monaco, terus ada Real Madrid, ada Inter, ada Barca, ada banyak klub lain. Ya, jadi Chelsea termasuk 3 besar, cuma beda sedikit sama Benfica dan Liverpool. Jadi ya gue rasa wajar juga kalau di abad 21 ini Chelsea juga salah satu klub yang belanjanya juga besar Banyak. gitu. Karena kita jualnya juga banyak kok gitu. Jadi buat kamu yang haters Chelsea bilang itu wah financial fair play-nya pasti berantakan udah segala macam. Jauh bro, sorry bro, kita juga jualannya banyak. Kita jualannya aman, banyak. dua alasan tadi. Hitungan kontrak panjang per tahun udah jadi kecil. Iya. Sama jualannya emang banyak. Dan memang juga selama Covid kemarin juga FFP kan sedikit melonggarkan ini juga regulasi. Jadi ada kelonggaran untuk FFP. Jadi ya emang momen ini dimanfaatkan oleh bully dengan belanja gila-gilaan. Mungkin tahun depan kita belanjanya nggak akan segila ini. Nah, jadi musim ini ada kelonggaran FFP, terus kontrak panjang dia maksimalin itu lewat amortisasi itu tadi. Ya itulah jadinya Chelsea yang sekarang. Ya mudah-mudahan segera bangkit. Mudah-mudahan nggak pakai lama juga. Mudah-mudahan musim depan kita full senyum podcastnya ya. Nggak usah musim depan, minggu depan. Minggu depan. Ya, minggu depan lawan Fulham udah bisa full senyum. Abis Januari ini udah full senyum lah ya. Biar view-nya juga lebih banyak lagi lah. Ya kan? Tapi biasanya kalau lagi menangan nggak mau komen. Oh iya, kalau komen juga kok. Cuma nggak sebanyak kalau kalah. Kalah komennya lebih banyak dari lebih banyak daripada view. Gue nggak ngerti gimana caranya komen bisa lebih banyak daripada view, kan gila nih penonton football. Tapi thanks banget buat teman-teman yang udah subscribe Studio Bola. Tapi gue ngeliat statistiknya banyak loh kalian yang nonton tapi belum subscribe. Oh iya, coba di subscribe. Coba di subscribe juga. Yang nggak rugi kok, ya kan? Gratis subscribe tuh. Iya, tombol merah, subscribe, nyalain notifikasinya, ya kan? Subscribe juga Instagramnya. Follow dong, Mas follow. Karyo, ya kan? Follow Pokoknya dong. kalau Ramadhani Waskita. Nanyain konten kapan, DM dia aja. Gak apa-apa, tanya-tanya aja. Pokoknya pasti Gak bakal gue jawab. Pasti di fallback kok sama Pasti, Karyo, pasti. ya kan, Mas Karyo. Siapa gue nggak mau fallback, gila kali. Udah dulu lah ya. Kalau mau fallback tapi akunnya di private gitu. Enggak, gue nggak private akun. Enggak, bukan. Kalau teman-teman follow gue kadang akunnya di private. Iya, udah gitu kadang ini juga nggak ada ini nggak usah siapa. Private lah ya kan, zaman now kan. Ya udah lah dibuka aja. Sapa Kayak kemarin ada Mas Rendra Wardani itu niat banget sampai nge-DM gue. Bilang, "Bang, fallback." Oke, gue fallback terus dia nanya tuh habis itu tuh nanya ya kan, dia nanya. Enggak gitu, Bah. Kalau Bang kok belum update, gue bilang ya itu tadi yang gue jelasin di awal ya kan, Bang Bex lagi safari politik. Ya wis, gitu aja lah. Gitu aja lah ya. Gue nggak bosan-bosannya saya thanks buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah komen, udah share video ini. Jangan lupa terus pantengin Studio Bola buat update-update tim jelek kesayangan kalian. Yang OTW bagus. Iya, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Bye. Flagzinho. Puma, tá à vontade. Já. Pomba, deixa eu. Mas ela não mora muito, tá bom?